Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para guru serta para wali murid rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Allah kumpulkan kita di masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita naungannya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan pertolongan sehingga kita bisa beribadah sebagaimana mestinya, kita bisa belajar ilmu agama sebagaimana mestinya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan membahas kitab yang berjudul Al-Muallimul Awwal, guru yang pertama, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Aziz, Syekh Fuad Abdul Aziz Syalhub hafizahullahu taala. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tidak asing lagi bagi kita dan merupakan perkara yang dimaklumi bahwasanya tugas yang terbesar adalah tugasnya seorang nabi, itu mengajar. Begitu pula ketika beban ini diambil oleh kita, maka pada hakikatnya untuk menjadi seorang pendidik maka itu bukanlah suatu yang gampang. Sulit bukan berarti tidak bisa. Kita sadar bahwasanya selama ini kita menjadi pendidik belum maksimal. Dalam artian kalau seandainya dikatakan pendidik, maka masuk di sini orang tua di rumah, masuk di dalamnya guru yang ada di sekolah. Ya, al-murabbi. Al-murabbi artinya adalah pendidik, maka orang tua adalah bagian daripada al-murabbi. Guru yang mengajar di sekolah juga bagian daripada al-murabbi. Dan mendidik ini adalah tugas yang mulia. Ya, menjadi pendidik, menjadi guru, menjadi murabbi itu adalah tugas yang mulia. Bagaimana tidak Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dari sinilah seseorang akan mendapatkan pahala yang tiada terhenti. Dari sisi apa? Dari sisi dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat.
Maka ini pada hakikatnya apa yang sedang kita tempuh itu adalah jalan yang akan menguntungkan kita di dunia terlebih di akhirat. Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ya Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Wahai Ali, satu orang yang Allah berikan petunjuk dengan sebab engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Dan onta merah ini adalah harta yang paling berharga tatkala itu. Satu orang yang Allah berikan petunjuk sebabnya adalah kita, maka ini adalah keuntungan yang besar. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, "Man dalla ila khairin," siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, kana lahu minal ajri mithla ujuri atau mithla ujuri man tabi'ahu, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, dan pahala yang dia dapatkan tidak akan mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah tugas yang mulia, tentu untuk menjadi atau untuk mengemban amanah yang mulia ini ada sifat-sifat yang mesti harus ada pada diri seorang pendidik. Ada sifat-sifat yang mesti harus ada bagi seorang pendidik. Dan bukunya sudah diterjemahkan, alhamdulillah. Mungkin sebagian kita sudah punya. Ya, judulnya Begini Seharusnya Menjadi Guru. Begini seharusnya menjadi guru. Di sini dikatakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala ada 11 sifat yang mesti harus ada pada diri seorang pendidik. Kita sebutkan secara global terlebih dahulu. Yang pertama adalah ikhlasul ilmi lillah, mengikhlaskan ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sidqul muallim, kejujuran seorang pengajar. Seorang pengajar harus memiliki sifat yang jujur. Yang ketiga adalah mutabaqatul qawli wal amal, sama antara ucapan dan perbuatan, selarasnya antara ucapan dan perbuatan. Yang kelima, at-tahalli bil akhlaqil fadilati wal hamidah. Afwan, yang keempat adalah al-adlu wal musawah, bersikap adil. Yang kelima, at-tahalli bil akhlaqil fadilati wal hamidah, berakhlak dengan akhlak yang mulia dan akhlak yang terpuji. Yang keenam, tawadhu'ul muallim, ketawaduan. Yang ketujuh, syaja'atul muallim, keberanian. Yang kedelapan, mizahul muallim ma'a tilmidhihi, pandainya guru itu bercanda gurau dengan muridnya. Yang kesembilan, as-sabru wa ihtimalul ghadab, bersabar dan menahan rasa amarah. Yang ke-10, tajannubul kalamil fahishil badhi, menjauhkan ucapan-ucapan yang keji dan ucapan yang kotor. Yang ke-11, istisyaratul muallimi li ghairihi, bermusyawarahnya guru dengan yang lain. Ada 11 poin sifat yang mesti dimiliki oleh seorang
pendidik. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ikhlasul ilmi lillah. Mengikhlaskan ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah perkara yang besar namun dilalaikan oleh sebagian guru. Perkara keikhlasan ini perkara yang mendasar sebenarnya, perkara yang agung di dalam agama kita, namun sebagian orang lalai akan hakikat perkara ini, yaitu apa? Menanamkan keikhlasan ilmu dan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ilmu yang merupakan ilmu yang berfaedah, betapa banyak ilmu ini, ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan yang agung bagi umat Islam ini, namun orang yang mengamalkannya dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Tidak bisa. Bahkan ilmu yang dia pelajari tidak ada bermanfaat sedikit pun, bagaikan debu yang berterbangan. Dia belajar, dia paham, dia mengajar, namun apa? Seolah-olah bekas daripada ilmu itu tidak ada. Berarti kalau seandainya seperti ini, mesti ada yang hilang daripada keikhlasan. Mesti ada yang hilang daripada keikhlasan. Bisa jadi dia menuntut ilmu tidak ikhlas, sehingga ilmu dia tidak bermanfaat. Atau dia mengajarkan ilmu tidak ikhlas, sehingga anak didiknya tidak faham-faham, dia tidak dapat faedah. Begitu pula halnya Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang di dalam beramal. Dan ini sebenarnya sudah kita fahami. Cuma tugas kita sekarang adalah bagaimana kita menerapkan ini di dalam dunia pendidikan. Keikhlasan Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak identik dengan tidak identik dengan hitung-hitungan ya, atau nominal atau mukafaah. Tidak. Bisa jadi ya, orang yang tidak digaji, misalnya mengajar dia tidak digaji, bisa jadi dia tidak ikhlas. Bisa jadi. Ketika orang digaji belum tentu dia tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu permasalahan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa menilai ini ikhlas, ini tidak ikhlas, tidak ada. Itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa lihat efek daripada ikhlas seseorang atau tidak ikhlasnya seseorang. Kalau seandainya seseorang itu ikhlas, maka dia akan berefek kepada ilmu dia. Dalam artian apa? Ilmu yang dia dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Bayangkan Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi mengatakan, "Kunna natlubul ilma li ghairillahi fa aba an yakuna illa lillah." Al-Imam Syafi'i mengatakan, dahulu kami pernah menuntut ilmu untuk selain Allah, maka ilmu itu enggan untuk datang kecuali jika diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal akan kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah? Orang yang sangat cerdas. Tapi beliau mengatakan apa? Kalau ilmu itu dituntut untuk selain Allah, maka ilmu itu tidak akan mau datang. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya ilmu itu diajarkan untuk selain Allah, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat kepada anak didik. Orang tua pun demikian. Kalau seandainya dia mengajarkan anak di rumah kosong daripada keikhlasan, maka apa yang diajarkan kepada anak tidaklah akan mendatangkan manfaat. Nah, rata-rata permasalahan kita muncul dari sini Bapak dan Ibu. Berangkat daripada ketidakikhlasan. Kita memberikan nasihat kepada anak mungkin tidak ikhlas, sehingga tidak diterima oleh anak.
Kemudian kita katakan, sulit anak saya diberikan nasihat Ustaz. Bisa jadi keikhlasan kita yang tidak ada. Begitupun halnya kita belajar. Guru-guru belajar. Ya, belajar ilmu apapun lah. Ketika mendapati kesulitan dalam proses belajar, mesti di situ ada ketidakikhlasan. Mesti di situ ada ketidakikhlasan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antara orang yang akan diazab kelak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa rajulun ta'allama al-ilma, orang yang belajar ilmu, wa qara'a al-Qur'ana, orang yang membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, maka dia akan didatangkan, kemudian dia akan diperkenalkan terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya, maka dia mengenal nikmat-nikmat tersebut. Faqala, maka Allah berkata kepadanya, ma amilta fiha, apa yang engkau amalkan pada ilmu ini? Maka dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an, aku belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran itu karena engkau ya Allah. Kemudian Allah mengatakan apa? Kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim, engkau belajar ilmu agar dikatakan orang alim. Qara'tal Qur'an liyuqala qari, engkau membaca Al-Quran agar dikatakan seorang qari. Faqad qila, dan sudah dikatakan di dunia. Maka ini ancaman bagi orang yang tidak ikhlas. Maka seorang guru, seorang pendidik, ayah dan bunda di rumah itu penting untuk senantiasa ikhlas. Ya, penting untuk senantiasa mengikhlaskan segala apa yang diajarkannya kepada anak didiknya, diikhlaskan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan memotivasi anak dengan perkara-perkara dunia. Walaupun ada kalanya diperbolehkan, tapi jikalau itu berkelanjutan maka dia akan merusak anak kita. Dia akan merusak anak kita. Maka kalau seandainya ingin memotivasi, maka motivasilah anak dengan urusan akhirat. Anak belum paham Ustaz, anak belum paham karena dia belum memiliki akal yang sempurna. Apakah anak kecil ini sudah paham keikhlasan? Belum. Yang paham keikhlasan orang yang sudah berakal. Anak kecil dia hanya mengikuti perintah orang tua. Makanya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana ada anak kecil ini diajarkan ilmu agama kemudian dia faham sebagaimana orang yang telah dewasa? Tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak ada keikhlasan. Dia belajar sekarang karena orang tua yang nyuruh. Begitu pula Imam Syafi'i dahulu, kita katakan tadi, Imam Syafi'i ketika masa anak-anak, apakah dia sudah tahu keikhlasan? Belum. Orang tuanya yang mengantarkan untuk belajar. Maka Imam Syafi'i mengatakan, seolah-olah ilmu itu ada tapi tidak ada manfaat. Nah, ilmu itu akan bermanfaat jikalau seseorang ikhlas di dalam belajar. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, annahu su'ila 'anil rajuli ya'malu al-'amalillah minal khair yahmaduhu an-nas 'alaihi. Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang melakukan kebaikan untuk Allah, dia ikhlas beramal, dan manusia memujinya. Dia ikhlas untuk Allah, kemudian dia dapati apa-apa daripada urusan dunia. Dia belajar, kemudian setelah dia jadi guru, kemudian dia dapat rezeki, dia dapat gaji misalnya.
kalau kita sebagai guru, ya. Atau dia dapat pujian, masya Allah, pintar ya, anak dipuji misalnya, atau gurunya dipuji, masya Allah, guru-guru di situ hebat-hebat. Bagaimana ini ya wahai Rasulullah? Dia tujuannya ikhlas, tapi dapat pujian juga dari manusia. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Ya, kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka intinya apa? Seorang guru, seorang pendidik harus menanamkan pada diri anak didiknya akan pentingnya keikhlasan. Dia tanamkan pada diri anaknya, pada diri murid-muridnya pentingnya keikhlasan. Kemudian seorang guru, ya, wa 'alal muallimi istishabu tilkal haqiqah fi bidayatil a'mal wa tadhkir biha daiman. Hendaknya seorang guru dia senantiasa mengingatkan, ya, akan pentingnya keikhlasan ini di awal-awal amalan ketika mau belajar. Ketika di kelas misalnya, tiap pagi itu ingatkan murid dulu. Ananda, kita ini belajar karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tanamkan. Bahkan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari, kalau seandainya kita tiap hari mengingatkan murid demikian, dia akan tertanam dalam batinnya bahwasanya ikhlas itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemarin anak dapat cerita dari salah seorang ustadz. Dahulu ketika beliau masih ngajar di pesantren di luar Sumatera, ya, didapati ada beberapa orang santri melakukan penyelewengan. Ya, ada indikasi ini suka sama jenis, dan ini penyakit berbahaya. Suka sama jenis, ini laki-laki. Kemudian dicoba untuk diselidiki, ternyata dari 9 yang dicurigai, 8 yang sudah terjangkit. Dari 9 yang dicurigai ini anak pesantren ini. Walaupun penyakit ini bukan hanya menimpa anak pesantren, justru di luar lebih dahsyat lagi. Ya. Kemudian diselidiki. Apa yang dilakukan oleh sang ustaz? Mengingatkannya takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah. Ketika berjumpa setiap hari dengan murid 8 orang ini, ustadz tersebut menunjuk ke atas, ingat Allah, ingat Allah. Besok ketemu lagi katakan ingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ada rasa takut muncul. Tapi kalau seandainya menasihati murid itu sekali itu saja, besok tidak dinasihati lagi, hilang lagi itu. Ya. Maka kalau seandainya kita bisa, orang tua ketika mengantar anak pagi ke sekolah, ingatkan, nak, ikhlas belajar untuk Allah Ta'ala. Sampai di sekolah, ya, ketika masuk kelas, guru sampaikan dulu, kita belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anak belum paham apa itu ikhlas, penting sebutkan ke telinga anak. Kemudian dan hendaknya senantiasa mengulang-ulang kata ini, kita harus ikhlas, kita harus ikhlas, diulang-ulang. Itu yang pertama, yang mesti harus ada pada diri kita, keikhlasan. Jangan menuntut anak untuk ikhlas sementara kita tidak ikhlas. Ya. Kemudian yang kedua, sidqul muallim. Ya, kejujuran seorang guru. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejujuran ini mesti harus ada pada setiap manusia. Terlebih seorang guru, dia akan mendidik, ya, yang dia sedang yang dia sedang lakukan ini bukan membuat suatu produk dari barang, enggak, dia akan membuat manusia ini, kualitas manusia. Bagaimana akan lahir anak-anak yang jujur sementara orang tua berdusta, guru berdusta?
Tidak mungkin sekali. Ya, tidak mungkin. Dikatakan oleh Syekh hafizahullah taala, inna sidqa tajun ala ra'sil muallim. Sesungguhnya sifat jujur itu adalah mahkota yang ada di kepala seorang pendidik. Idza faqadahu faqada thiqatan nasi bi'ilmih. Apabila hilang mahkota kejujuran itu, maka hilang pula kepercayaan manusia terhadap ilmunya. Lihat bagaimana para ulama kita di dalam mentashih hadis. Satu kali berdusta saja sudah tidak dianggap lagi hadisnya sahih. Kenapa? Karena kejujuran itu segalanya. Kejujuran itu segalanya. Kejujuran itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditoleransi, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau seandainya kurang cakap di dalam mengajar, mungkin bisa diajarkan caranya. Kalau tidak pandai metode mengajar, dia bisa diajarkan. Tapi kalau sudah tidak jujur, tidak ada. Ini penyakit. Ya. Bahkan ini cerita juga Bapak dan Ibu. Ada salah satu pesantren yang cukup tua di Indonesia ini mengeluarkan murid karena murid ini mencuri satu pulpen. Pulpen berapa harga pulpen? Sekarang 3.000 mungkin. Dikeluarkan. Kenapa? Karena tidak jujur. Mencuri itu sudah tidak bisa ditoleransi sudah. Karena ini masalah kejujuran. Ada juga Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di satu sekolah mengeluarkan guru dikarenakan guru itu memberikan bocoran ujian, jawaban kepada muridnya. Kepada beberapa orang murid dikeluarkan. Karena bagaimana dia akan mendidik anak untuk jujur sementara dia saja tidak jujur. Kemudian dikatakan oleh Syekh, wasidqu manjatun lil 'abdi fid dunya wal akhirah. Kejujuran itu adalah yang akan menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan motivasi kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah bersama orang-orang yang jujur. Dalam surat Taubah ayat 119. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Wa arsyadal muallimul awwal ila anna as-sidqa yahdi ilal jannah. Guru yang pertama kali yaitu Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan arahan bahwasanya kejujuran akan mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya jujur akan mengantarkan kepada segala kebaikan. Albir maknanya adalah satu kata yang mencakup seluruh kebaikan. Maka itu albir. Ya, albir bukan satu kebaikan. Seluruh kebaikan kalau dikumpulkan, dijadikan dia ke dalam satu kata, maka kata itu adalah albir. Kejujuran mengantarkan kepada seluruh kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan seluruh kebaikan akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduqa hatta wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Sesungguhnya seseorang dia jujur dan dia berusaha untuk benar-benar jujur sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur.
tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada al-fujur. Fujur lawan dari albir. Berarti dusta mengantarkan kepada seluruh keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan seluruh keburukan akan mengantarkan seorang ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdhiba wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Seseorang berdusta dan dia yataharra, dia senantiasa berdusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita perhatikan kisah Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi itu adalah orang yang as-sadiq al-amin. Nabi orang yang jujur dan Nabi orang yang menunaikan amanah. Bahkan tidak ada seorang pun dari penduduk Mekah yang pernah mendapati Nabi alaihi salatu wassalam berdusta. Tidak pernah. Ya. Bahkan dusta ini pun tidak didapati secara masif di masa itu. Makanya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita baca sirah, kenapa orang atau kenapa risalah Islam itu diturunkan kepada orang Arab? Disebutkan oleh para ulama sirah ada dua sebab. Yang pertama adalah as-sidq, dan yang kedua adalah al-karam, jujur dan dermawan. Jahiliyah saja dulu orang tidak mau dusta. Sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang Abu Sufyan yang ditanya oleh Heraklius tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Sufyan, kemudian ada penterjemah, kemudian di depannya ada raja. Di belakangnya ada dua orang yang siap memberikan isyarat kalau Abu Sufyan berdusta, sampaikan langsung. Tapi Abu Sufyan tidak berdusta. Dia jujur terhadap apa yang ditanyakan kepadanya. Dia jawab dengan jujur. Maka pada hakikatnya Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini suka akan kejujuran. Mau dia orang Islam, mau dia orang non muslim, tidak ada orang yang suka berdusta. Dalam artinya suka dusta itu tidak ada. Mesti orang benci akan sifat dusta. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Syekh, laqad kana la tusaffuhu sallallahu alaihi wasallam bisidq atharan kabiran fi dukhuli katsirin minan nas fi dinillah. Disebabkan karena kejujuran Nabi alaihi salatu wassalam, banyak manusia yang masuk ke dalam agama Islam. Wa rahimallahu dzalika sahabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati sahabat Abdullah bin Salam, yang mana ketika pertama kali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, lamma ra'aitu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Laisa biwajhi kadzdzab. Aku melihat wajahnya, wajah Nabi alaihi salatu wassalam, maka aku dapati bahwasanya wajahnya itu bukan wajah orang yang pendusta. Maka seperti ini Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang yang jujur. Kejujuran seorang guru itu akan berefek kepada yakinnya seorang murid terhadap guru. Kejujuran seorang guru itu akan berefek kepada yakinnya seorang murid dengan apa yang diajarkan oleh guru. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang kawan, ini kawan-kawan pengajian, dia berkata, Ustaz,
Saya seolah-olah tidak percaya dengan si fulan. Dikatakan seperti si fulan. Kenapa? Karena Masya Allah dia kalau ceramah itu mengingatkan kita akan hari akhirat. Tapi Ustaz, sikap dia tidak menampakkan adanya dia takut kepada hari akhirat. Nah ini diantara faktor kalau seandainya orang tidak jujur. Bagaimana orang yang belajar dengannya akan percaya? Itu mungkin kita rasakan. Kalau seandainya misalnya kita pernah dusta kepada anak, kemudian anak mengatakan, anak protes, ya. Biasanya orang tua itu seperti ini, Pak. Nggak tahu di sini ya, semoga nggak ada. Biasanya dahulu kalau kita ingin sesuatu, orang tua kita bilang apa? Nggak ada uang, nggak ada uang. Ini kan bohong nih, uang ada, tapi dikatakan nggak ada uang. Anak tahu kita itu sedang berdusta. Anak paham, anak tahu. Sehingga apa? Ternyata yang mengajarkan anak untuk berdusta itu kita, orang tua. Ya, semestinya kalau seandainya kita tidak mau membelikan, bilang, ya, bilang, ayah sedang tidak mau membelikan engkau. Oh ini tidak ada manfaatnya. Oh ini tidak boleh dibeli. Mungkin anak akan lebih terima dibandingkan orang tua bilang apa? Nggak ada uang, ya. Atau dia bilang, oh orang tuh tidak ada mau jual tuh. Padahal orang penjual. Dia katakan, oh orang tuh nggak ada jual mainan. Padahal anak lihat. Berarti secara tidak langsung, ya itu akan tertanam pada diri anak. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala, hadatha an sa'ala ahadut tullab muallimahu mustankiran tadkhin ahadil muallimin. Seorang murid bertanya kepada salah seorang gurunya dan mengingkari tadkhin ahadil muallimin, adanya sebagian guru yang merokok. Ini kalau di kita alhamdulillah tidak ada, tapi di instansi-instansi yang lain masih ada. Ya. Fa'ajaba al-muallim mudafi'an an zamilihi. Kemudian guru itu menjawab, ya, mudafi'an an zamilihi. Dia membela kawannya, guru yang lain. Bi anna sababa tadkhin huwa nasihatut tabib lahu. Nah, kata guru ini kepada murid yang bertanya bahwasanya merokok itu adalah nasihat dokter untuknya. Artinya dokter menyarankan dia merokok. Kata siapa? Kata guru yang ditanya. Wa hina kharaja tilmidz min as-saf. Ketika murid tadi keluar dari kelas, qala, murid ini berkata, innal muallima yakdzibu alaina. Sesungguhnya guru kita tadi itu berdusta kepada kita. Wa habadha law sadaqa al-muallim fi ijabatihi. Ya, kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, alangkah indahnya kalau seandainya guru itu jujur di dalam menjawab. Dia terangkan, oh guru kamu itu salah. Ya, dia sedang bermaksiat, rokok itu tidak boleh, rokok itu haram. Justru guru ini ingin dia menyokong kawannya, dia membela kawannya, dia mengatakan itu saran dari dokter. Ini kan jelas sekali dustanya. Ya, hendaknya diterangkan bahwasanya guru kalian yang itu tuh salah. Ya, dia melakukan perkara yang haram, itu akan merusak badan. Dia terangkan sebagaimana mestinya. Ya, jangan justru apa? Sikap tidak jujur guru itu akan berdampak kepadamu murid. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk jujur. Kita berusaha untuk jujur karena jujur itu dia akan manis. Dia akan manis pada akhirnya gitu. Walaupun di awal mungkin agak berat ya, agak berat, tapi pada hakikatnya dia akan mengantarkan kepada kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Maka Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur itu adalah keselamatan bagi pendidik di dunia dan di akhirat. Kalau seandainya
dia mengajarkan anak muridnya jujur sementara dia tidak jujur, ini besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Nanti kita bahas pada poin yang ketiga. Kemudian yang kedua, al-kadhibu 'ala tullab, atau dia ringkasannya adalah berdusta. Ya, ringkasan dari pembahasan kita tadi, yang pertama tadi dikatakan as-sidqu najatun lil muallim fid dunya wal akhirah. Kejujuran itu akan menyelamatkan seorang guru di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah al-kadhibu 'ala tullab a'iqun 'anit talaqqi wa faqidun lis-thiqah. Berdusta kepada murid itu adalah penghalang ya dari murid menerima ilmu kepada kita dan akan menghilangkan kethiqahan murid kepada gurunya, menghilangkan kepercayaan murid dari gurunya. Kemudian yang ketiga, al-kadhibu atharuhu yata'adda ila al-mujtama' wa la yaqtasiru ala muntahilihi. Dusta itu efeknya akan tersebar ke seluruh masyarakat dan bukan hanya dibagi diri orang yang berdusta saja. Kalau orang berdusta maka dampaknya untuk semua, ya, dampaknya untuk semua. Dan kita hidup di zaman yang jujur itu langka, orang yang jujur itu langka. Justru lebih banyak orang yang dustanya dibandingkan jujurnya. Bahkan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak tahu di sini. Bahkan untuk pelaporan, dahulu Anda pernah terima info pelaporan untuk dana yang diberikan saja itu bisa juga dimanipulasi. Pelaporan kan ada dana bos. Kemudian dana bos itu kan ada poin-poin yang boleh dibelanjakan dana bos ya, untuknya. Sebagian sekolah ada yang memanipulasi data. Gimana dia akan mengharapkan murid yang jujur sementara orang-orang yang berada di instansi itu sepakat untuk berdusta. Kemudian poin yang ketiga. Yang ketiga adalah mutabaqatul qawli wal amal. Serasinya antara ucapan dan amal. Nah, ini kadang-kadang menjadi penghalang bagi murid untuk berkembang, Pak. Ketika dia mendapati guru tidak serasi antara ucapan dan amalannya. Contoh, ya, ada buku bagus dikarang oleh Dr. Sa'ad Riyad namanya. Judulnya Kaifa Nuhabbibul Quran li Abnaina. Bagaimana kita menjadikan anak kita cinta Al-Quran. Di situ dikatakan di antara penghalang anak menghafal Al-Quran dikarenakan anak hanya mendapati guru menyuruh namun guru tidak menghafal. Orang tua nyuruh anak kamu harus hafal Quran, sementara anak di rumah tidak mendapati adanya orang tua berusaha untuk menghafal Al-Quran. Ini kan berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang diamalkan. Kita menasihati murid, orang yang hafal Quran akan dijaga oleh Allah karena dia menjaga kitab Allah. Orang yang menghafal Al-Quran kelak akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Ya, akan dikatakan naiklah engkau sampai ayat terakhir yang engkau baca. Kemudian murid lihat, ini guru tidak ada baca Al-Quran. Bagaimana dia akan rajin menghafal sementara para guru tidak mencerminkan kecintaannya terhadap Al-Quran. Ini nyata, Pak. Bagaimana? Ya, contohnya kita sajalah di lembaga kita. Lembaga kita misalnya sudah 6 tahun. Misal 6 tahun. Target hafalan anak misalnya 6 juz. 1 tahun 1 juz. Pengampu halaqah satu orang guru 10 orang murid. Ada berapa halaqahnya? Ya, tergantung berapa banyak murid. Murid tercapai, guru tidak nambah-nambah hafalan. Ini berarti kan murid melihat, loh ini guru bagaimana? Dia nyuruh kami ngafal, dia nggak ngafal.
berarti tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dilakukan oleh guru. Ya, maka ini perlu diperhatikan, karena kita mendapati pendidikan kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati pendidikan kita atau sebagian kita puas dengan apa yang dia raih sekarang. Ini murid kami, ini murid kami. Sementara kalau seandainya kita, orang tua, guru tidak menambah kemampuannya di dalam ilmu, maka ini tidak akan sejalan, tidak akan bisa jalan dengan baik ini. Maka di sebagian sekolah, terutama di sebagian sekolah di Jakarta, ana pernah diceritakan oleh salah seorang kawan, di situ guru setiap hari belajar sebagaimana murid belajar. Guru setiap hari belajar sebagaimana murid belajar. Contoh, dari jam 8 sampai jam 12 murid, dari jam 12 sampai jam 3 guru. Nanti Sabtu Ahad orang tua. Nah, berat gak kira-kira? Berat, Ustaz. Ya. Tapi mereka bisa, ada yang sudah bisa itu melakukan program itu. Sehingga apa? Pendidikan itu sejalan seluruhnya. Kan pendidikan itu, Bapak dan Ibu dirahmati Allah, keluarga, ya kan? Ini pemain utama ini. Sekolah ini hanya pemain yang membantu supaya apa? Supaya kerja keluarga ini lebih mudah untuk mendidik anak, dibantu oleh sekolah. Bukan berarti ketika anak dititipkan sekolah, dititipkan secara utuh, pandai-pandai sekolah lah. Kalau seandainya anaknya tidak sesuai dengan harapannya, salahkan sekolah. Tidak seperti itu. Orang tua hanya nitip. Bukan berarti ketika dia nitip anak, kemudian dia lepas tanggung jawab. Sebagian orang tua, mohon maaf, menjadikan sekolah ini sebagai tempat penitipan anak sekaligus. Ya kan? Alasan orang buat sekolah full day apa? Kita full day nih Pak ya. Apa alasannya? Rata-rata alasan orang tua, kami sibuk Ustaz. Antara sudah zuhur sampai asar itu kami sibuk. Nanti takut tidak terkontrol anak. Satu sisi benar, tapi kan itu tugas mereka juga. Kita ini yang ngajar sekarang ini, ada yang sekolah full day dulu waktu SD? Ada? Nggak ada? Sekarang kenapa kita buat sekolah full day? Bukan anak tidak setuju, cuman kita berpikir saja. Kita dahulu sekolah, kalau kelas 1 itu masih ingat jam berapa dulu masuk? Masuk jam setengah 8, pulang jam 11. Kelas 1 kan? Nanti sudah kelas 3 baru jam 1 pulang. Nah sekarang anak kita sampai jam berapa? Jam 3 ya? Sampai asar. Ya, kecuali kalau seandainya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara salat zuhur dan asar itu tidak ada beban lagi kecuali hanya anak bermain. Kadang-kadang wallah kita zalim. Anak kasihan dengan anak-anak ini sebenarnya. Kita zalim dalam artian seperti ini. Kalau kita seperti itu tidak sanggup kita. Kita seperti itu tidak sanggup kita. Ya. Kalau kita seperti itu tidak sanggup kita. Kuliah saja Pak, itu tidak ada yang sebanyak jam anak-anak SD, SMP, SMA sekarang. Kita kuliah di Libya, itu sehari itu hanya 5 jam pelajaran saja. Masuk jam 7, pulang jam 12. Setelah itu bebas, mau ngapainnya bebas. Tapi sebagian orang kan khawatir seperti ini. Ustaz, bekonya rusak di lingkungan luar beko. Tugas orang tua. Ya. Nah, full day ini ada plus minusnya Pak. Ada plus minusnya. Ya plusnya tadi anak kita terjaga. Tapi ingat, ketika anak itu dia lelah dalam belajar, lelah dalam artian apa? Bukan keinginan dia. Anak ini dia ada masa bermain. Berikan haknya. Ya berikan haknya. Jangan dituntut. Di buku itu, di buku Kaifa Nuhabbibul Quran li Abna'ina itu diterangkan bahwasanya anak itu dia bukan mesin yang kapan kita mau kita nyalakan dia jalan. Enggak, anak itu manusia.
Ada kalanya dia lelah, ya, ada kalanya dia butuh bermain. Ya, tetap full day, jangan dirubah pula ya. Baik. Tapi itulah bukti bergesernya masa ya. Dahulu kita tidak ada full day, sekarang ada full day. Dan mungkin itu lebih maslahat dari sisi pergaulan anak-anak kita. Tapi dari sisi pendidikan, wallahu taala alam. Ya, wallahu taala alam. Kemudian Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi mesti serasi antara ucapan dan perbuatan. Kalau seandainya kita ditanya Bapak dan Ibu dirahmati Allah, mana yang lebih besar efeknya, ucapan atau perbuatan? Perbuatan. Perbuatan yang lebih besar efeknya. Kalau ucapan itu bisa nanti orang menepis dengan perbuatan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat yang kedua dan yang ketiga, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah atau kemurkaan di sisi Allah, kalian mengatakan namun kalian tidak mengerjakan. Kalian mengatakan, ya, kita mengatakan kepada anak didik harus rajin belajar, harus patuh kepada orang tua, harus tepat waktu misalnya, harus rajin murojaah, harus setiap hari membaca Al-Quran. Sementara kita misalnya tidak ada waktu buat itu. Maka ini bertolak belakang dengan apa yang kita arahkan kepada anak murid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya beliau perintahkan, maka beliau orang yang pertama kali melakukan. Disifati oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, An-Nabi alaihi salatu wassalam, apabila beliau memerintahkan, kana amuran nasi bihi, beliau adalah orang yang paling dahulu untuk melaksanakan perintah itu. Kalau seandainya beliau melarang, maka beliau orang yang pertama kali meninggalkan perkara itu. Beliau orang pertama kali meninggalkan perkara itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam selaras antara ucapan dan amalan beliau. Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluqul Quran, akhlak Nabi Al-Quran. Memang selaras antara apa yang dikatakan oleh Nabi dengan apa yang dibuat oleh Nabi, itu selaras. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, jangan marah, la taghdab, jangan marah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan oleh Anas bin Malik, aku membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak pernah bentak aku. Aku bantu Nabi. Anas bin Malik kan tugasnya bantu Nabi. Aku membantu Nabi alaihi salatu wassalam dan Nabi tidak pernah bentak aku. Dan Nabi tidak pernah bertanya, kenapa engkau melakukan ini, kenapa tidak itu, wahai Anas. Itu langsung real dilihat oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka oleh sebab itu, tidak heran kalau seandainya sebagian sahabat itu terpukau dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berakibat kepada masuk Islamnya mereka. Ya, masuk Islamnya mereka. Contoh lagi misal, ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi alaihi salatu wassalam ingin melaksanakan ibadah haji. Namun ketika itu dihalangi oleh orang musyrik, disuruh balik lagi ke Madinah. Ya, disuruh apa lagi? Balik lagi ke Madinah. Karena tidak jadi berhaji, tentu mereka harus menyembelih hewan kurban mereka dan memotong rambut, tahallul. Nabi alaihi salatu wassalam pertamanya berkata kepada para sahabat, qumu wanhafanharu, ayo berdiri dan sembelihlah hewan kalian, dam, karena tidak jadi berhaji. Kemudian potonglah rambut kalian, kata Nabi. Kemudian dikatakan,
oleh perawi, demi Allah tidak ada salah seorang sahabat yang berdiri yang mengikuti perintah Nabi, tidak ada. Nabi perintahkan untuk nyembelih hewan yang mereka bawa, untuk memotong rambut, tidak ada sahabat yang mau ketika itu. Karena sahabat ini besar harapannya untuk berhaji, besar harapan, sudah berangan-angan untuk berhaji, ternyata diundur, tidak boleh. Ya, dihalangi oleh orang musyrik. Maka ketika Nabi SAW melihat para sahabat ini tidak mau mendengar, Nabi masuk berjumpa dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi ceritakan, ini sahabat diperintahkan untuk menyembelih, potong rambut, tidak mau. Maka kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Atuhibbu dzalika ya Rasulullah?" Apakah engkau menyukai hal tersebut wahai Rasulullah? Kemudian Ummu Salamah mengatakan, "Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara badanak." Engkau keluarlah, jangan ajak bicara seorang pun dari mereka sampai engkau sembelih hewan sembelihanmu itu sendiri. Kemudian engkau minta orang untuk mencukurkan rambutmu. Maka Nabi SAW berdiri dan keluar dari rumah. Ya. Nabi tidak mengajak salah seorang sahabat pun untuk berbicara. Nabi lakukan, Nabi sembelih, kemudian Nabi potong rambut. Maka ketika para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, mereka pun ikut. Mereka pun ikut apa? Ikut menyembelih dan mereka ikut memotong rambut. Ini faedah juga. Ada kalanya apa yang kita ucapkan itu sulit untuk diterima, tapi apa yang kita lakukan bisa diterima dengan mudah oleh orang. Ya. Maka seorang pendidik dia harus selaras antara apa yang dia ucapkan dan apa yang dia kerjakan. Dikatakan oleh Syekh Hafizahullah, wal muallimu huwa ahwajun nasi ila iltizami dzalikal manhaj fi waqi'i hayatihi li'annahu qudwatun yuhtadha wa tullabuhu ya'khuduna anhu al-akhlaqa wal adaba wal ilma wal amrullahi ayu faidatin turja min muallimin yanqudu qawluhu amalah. Dan seorang guru adalah orang yang paling butuh ya akan perkara ini di dalam kehidupan dunianya. Kenapa? Karena dia adalah qudwah yang diikuti. Dia adalah qudwah yang diikuti. Murid-muridnya mengambil akhlak dari dirinya, mengambil adab dari dirinya, mengambil ilmu dari dirinya. Maka demi Allah, faedah apa yang diharapkan dari seorang guru jikalau ucapannya bertentangan dengan perbuatannya? Ucapannya bertentangan dengan perbuatannya. Thumma inna at-tanaqud alladhi yushahiduhu at-talib min qibali muallimihi yuqi'uhu fi hayratin 'azimah. Sesungguhnya apa yang disaksikan oleh seorang murid dari sikap gurunya yang seperti ini akan menyebabkan murid itu bingung. Ini mana yang benar? Ucapan guru atau perbuatan guru? Murid akan bertanya, wallah bingung anak. Guru mengatakan jujur tapi anak tanya kemarin dia jawab dengan dusta. Mana yang benar ini? Apakah saya harus berdusta atau saya harus jujur? Apa yang harus saya lakukan? Maka tentu murid akan bingung dia. Ya. Ananda harus sholat berjamaah di masjid. Kemudian suatu ketika murid lihat guru, bapak ini tidak sholat ke masjid. Bingung murid. Ini gimana yang benar ini? Ya. Kemudian ketika seorang guru misalnya mengatakan, Ananda jujur, dusta itu adalah akhlak yang tercela, dan orang yang berdusta dia akan rugi dunia akhirat. Kemudian murid itu mendengar guru berdusta. Gimana perasaannya kira-kira? Kita sajalah misal, kita ini pengajian ya, dari pengajian kemudian yang berceramah ini ustadz dikenal tukang dusta, bohong kemana-mana, kadzib. Kemudian yang katakan kita ini harus jujur, ini akhirat ya,
Antum kalau tidak jujur nanti, antum kalau dusta akan mengantarkan antum ke neraka. Kita bingung sendiri. Ini orang ini lagi ngapain sebenarnya ini? Begitu pula murid, anak-anak kecil itu. Ya, kita saja yang sudah berakal nih, kita kan bisa menilai. Tapi kita sempat bingung juga kalau seandainya melihat ada ustadz yang seperti ini, ada guru yang seperti ini, dijadikan teladan. Tapi kecil orang tungkek membawa rabah. Kok rabah dia bisa ditagaan, Pak? Ya, rabah bisa ditagaan. Kok tidak bisa? Lah hancur. Wallahul musta'an. Maka ini yang mesti kita perhatikan. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, an yakuna al-muallimu 'amilan bi'ilmihi fala yakdhibu qawluhu fi'lah li'anna al-'ilma yudraku bil basair wal 'amala yudraku bil absar wa arbabul absari akthar fa idza khalafa al-'amalu al-'ilma muni'ar rusydu. Hendaknya seorang guru itu mengamalkan ilmunya, maka janganlah dia fala yakdzibu qawlu fi'lah, ucapannya tidak mendustakan perbuatannya, karena ilmu itu bisa didapati dengan al-basair, dengan basirah, ya, dan amalan bisa dilihat dengan pandangan mata. Wa arbabul absar akthar, orang yang memiliki mata lebih banyak dibandingkan orang yang memiliki basirah. Basirah itu artinya petunjuk. Ya, basirah itu artinya apa? Petunjuk. Orang yang memiliki mata lebih banyak dibandingkan orang yang memiliki petunjuk. Kalau orang memiliki petunjuk mungkin dia faham. Tapi kalau orang memiliki mata tidak faham mereka. Yang mereka fahami apa? Apa yang mereka lihat berarti mereka memberikan hukum demikian. Ya, apa yang mereka lihat mereka memberikan hukum demikian. Contohnya Pak, dakwah sunnah ini dituduh misalnya eksklusif, tidak suka menyapa, tidak suka bertegur sapa. Kira-kira benar gak? Kalau kita orang yang memiliki ilmu kita katakan tidak benar. Tapi kalau orang yang memiliki pandangan, dia lihat ada orang berjenggot, ada orang celana cingkrang, jalan tidak tegur sapa, kemudian langsung dihukumi kan? Oh kayak gitu orang-orang nama janggu itu. Kalau orang yang memiliki basirah dia faham itu hanya sebagian orang. Tapi orang yang hanya melihat dengan pandangannya dia akan menghukumi, ya, karena sebagian oknum dia hukumi secara merata. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, orang yang berilmu harus mengamalkan ilmu. Orang yang mengucapkan A harus mengamalkan yang A. Jangan sampai bertentangan antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia amalkan. Kemudian di sini disebutkan syair, ya, Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya ayyuhar rajulul muallimu ghairah, wahai orang yang mengajarkan orang lain, halla li nafsika kana dzat ta'limu, apakah tidak sepatutnya pengajaran itu ditujukan untuk dirimu saja? La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu, jangan engkau larang orang dari akhlak tertentu sementara engkau melakukannya. Ya, arun 'alaika idza fa'alta 'azimu, maka itu celah bagimu apabila engkau melakukan, dia akan menjadi lebih besar lagi. Ya, dia akan menjadi lebih besar lagi. Contohnya tadi Pak, tegur sapa saja. Kalau seandainya orang awam tidak bertegur sapa, biasa. Ya, kita datang ke masjid, kalau kita tidak menyapa pengurus, marah dia. Tapi kalau orang awam tidak menyapa dia, tidak ada masalah. Nah, kalau kita yang melakukan kesalahan itu azim, besar nampak oleh manusia. Besar nampak oleh manusia. Kemudian dikatakan wabda binafsika. Ya, wabda binafsika fanha an ghayyiha. Dan mulailah dari dirimu, maka cegahlah dirimu daripada penyimpangan. Fa idzan tahat anhu fa anta hakimu. Kalau seandainya engkau meninggalkan sikap yang buruk itu, maka engkau adalah orang yang hakim, orang yang bijaksana. Kepada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-khulasah
Inti dari pembahasan ini adalah yang pertama, al-halatu dzamimatu allati yatahalla biha man khalafa qawluhu amalah. Keadaan yang tercela bagi orang yang ucapannya menyelisih perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan. Fa innahu fihi 'idhatun wa 'ibratun liman aqal. Sesungguhnya ini terdapat mau'izah, nasihat, dan tempat ibrah bagi orang yang berfikir. Kemudian yang kedua, inna mukhalafatal qawli lil amal tuqi'u tullaba fi hayrah. Sesungguhnya berbeda antara ucapan dan amal itu akan menyebabkan kebingungan bagi murid. Wa taj'aluhu la yastaqirru ala halin. Maka akan menjadikan murid tidak istiqamah. Tidak istiqamah pada satu keadaan. Yang ketiga adalah idhamil muhimmati al-mulaqqati 'ala al-muallimin wal murabbin. Besarnya al-mulaqqah 'ala al-muallimin wal murabbin, agungnya dan pentingnya apa dikatakan oleh Syekh di sini yang ketiga adalah pentingnya tugas guru dan pendidik. Ya, agungnya tugas guru dan pendidik. Kenapa? Karena itu tadi, kalau orang bekerja Pak, yang dikelola itu barang, mungkin tidak ada kaitannya dengan ini. Dia akan menghasilkan barang saja. Tapi kalau seandainya yang dihasilkan adalah manusia, maka butuh orang-orang yang hebat memang. Ya, butuh orang-orang yang jujur, butuh orang-orang yang selaras antara apa yang dia ucapkan dan apa yang diperbuatnya. Sampai jam berapa kita? Jam berapa biasanya? Ada tisu? Sampai jam 10? Sudah cukup ya. Baru 3 poin, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas lagi poin yang tersisa. Wallahu ta'ala. Ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Silakan, Bang. Ada tisu? Di bahwa kejujuran seorang guru berefek kepada kepercayaan kepada guru. Ya. Di Indonesia ada ustaz yang sangat masyhur, ustaznya yang Saudi ada tahlilan, ada maulid. Ya. Nah, kenapa seharusnya kan kalau disesuaikan dengan yang disampaikan ini, terusnya murid-muridnya tidak membacanya lagi. Namun pada kenyataan, Anda lihat itu orang tersebut ustaz yang itu masyhur. Iya. Dipercayai oleh muridnya. Nah, kenapa seperti itu, Bang ya? Nah, karena orang yang mempercayai dia orang suka berdusta juga. Tidaklah ya orang yang berdusta kecuali akan berkumpul bersama para pendusta. Itu mesti itu. Maka tadi dikatakan apa? Kalau seandainya gurunya berdusta, berarti muridnya akan sama dengan guru. Maka jangan heran, Bang, kenapa sudah jelas-jelas berdusta masih dibela oleh murid. Muridnya juga pendusta. Muridnya juga tukang dusta. Orang yang jujur dia akan paham, walaupun dia tidak mengaji dia akan paham. Oh, kau ustaz penutup. Paham dia. Karena untuk mengetahui perkara itu tidak butuh mengaji sebenarnya. Lihat sajalah faktanya. Ya. Tapi tetap aja masih ada yang membela, ya. Tetap aja masih ada yang membela. Ya seperti itulah, Bang.
Nah, maka berarti apa? Guru itu ketika dia mengajarkan dusta kepada murid, maka murid pun akan meniru guru. Bagi murid, oh biasa tuh ya. Kenapa? Karena dia lihat gurunya. Ya. Tapi kalau seandainya muridnya masih berada di atas fitrah, maka fitrahnya akan memberontak. Oh, kan tidak betul kan? Ini nggak benar nih. Sebagaimana anak-anak kan masih di atas fitrah. Ketika dia mendapati adanya orang tua berdusta, mesti dia memberontak. Kemarin orang tua saya ngajarkan jujur, sekarang saya dapati orang tua saya berdusta. Kadang-kadang dusta itu, Pak, mohon maaf, seolah-olah telah menjadi kebiasaan. Contohnya ini, kita ada janji dengan kawan jam 8 misal. Kemudian kawan telepon, ini udah mepet waktu, udah mau jam 8, kawan telepon. Lah di mana? Dah kek le sebentar le tibu. Padahal belum, masih dari rumahnya. Ya kan? Dusta enggak ini? Dusta. Maka jangan berharap anak jujur kalau seandainya kita berdusta. Ya seolah-olah dusta ini hal yang biasa bagi kita. Ya? Seolah-olah bagi kita ini hal sepele saja. Lah dimaki nih, aku lah dah kek le. Padahal dia baru berangkat dari rumahnya, dikatakan dah kek le. Ya, maka itu jawaban anak tadi, Bang. Kenapa orang sudah jelas-jelas berdusta masih dipercaya, masih dijadikan sebagai panutan? Ya karena orang yang menjadikan dia sebagai panutan itu orang yang sama tipikalnya dengan mereka. Wallahu taala a'lam. Bapak dan Ibu silakan bertanya kalau seandainya ada. Tapi kalau seandainya tidak, maka kita cukupkan. Sekolah kita sudah berapa tahun lamanya? Sudah ada lulusan, Pak ya? Oh, belum ada lulusan berarti. SMP, Pak ya? Oh, Masya Allah. Semoga Allah. Masya Allah. Semoga Allah berkahi. Cuman ini tugas kita lah. Ikhlaskan niat. Ini sebenarnya ladang pahala. Jangan sampai ya tugas yang mulia ini justru dirusak dengan niat yang tidak baik. Ya. Anak kemarin tadi bercerita sadari ya. Orang mengelola lembaga umum bisa awet sampai puluhan tahun. Ya enggak? Ada yayasan keperawatan. Itu beliau sudah puluhan tahun, 13 orang yang merintis, sampai sekarang masih 13 orang. Tidak pecah. Itu dunia loh motivasinya. Kita motivasinya akhirat, kenapa? Kenapa sensitif gitu maksudnya? Kenapa harus sensitif? Iya, mereka yang motivasinya dunia kan keperawatan, itu ilmu dunia. Kok bisa langgang sampai puluhan tahun 13 orang tidak mengatakan mau keluar atau berkecil hati, pendapat tidak diterima kemudian dia mundur? Enggak seperti itu. Dakwah ini tugas yang mulia. Ya, nanti kita akan bahas di sini di antara sifat guru itu harus bersabar. Ya, as-sabar wa tahammul. Dia harus siap menerima beban guru itu. Kalau tidak siap menerima beban, jangan jadi guru. Jangan jadi pengajar, karena jadi pengajar itu berat, Pak. Ya, harus siap diprotes, harus siap menghadapi murid, belum lagi orang tua yang seperti ini. Harus siap, karena ini pengajar. Ya. Ya, semoga Allah berkahi, Allah lindungi dan Allah jaga. Ya. Allah jaga. Dan Allah pun jaga anak-anak kita insyaallah. Karena mengkhawatirkan memang di zaman sekarang ya. Mengkhawatirkan pergaulan anak-anak, ya. Kemudian lingkungan yang tidak sehat itu sangat merajalela di tengah-tengah kita, Wallahu ta'ala alam. Gak ada yang tanyakan lagi? Tidak ada. Kita cukupkan. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah. Ini pertama kali anak kesini, anak bahagia berjumpa dengan Bapak, Ibu guru beserta wali murid kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan pertolongan pada kita semua. Kita berusaha untuk mengamalkan. Ya,
Kalau seandainya belum bisa, maka tekadkan. Kalau seandainya saya bisa pada suatu ketika saya mengamalkan, saya akan amalkan. Niat dulu. Ya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.